Salah satu pakar bahasa Arab seorang wanita itu diceritakan oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi yang menulis kamus 40 jilid kamus bahasa Arab berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Itu ada seorang wanita saking pakar dia bahasa Arab, dari batu dipukul ada kosakatanya ini, dipukul lagi batu ini kosakatanya, sampai tidak ada bentuk itu kosakatanya ada semua. Bahkan setiap rambut itu punya nama di dalam bahasa Arab. Rambut ini namanya apa, itu semuanya ada. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal ittisal, di zaman kita ini untuk terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat jauh. Sekarang berapa Hijriah? 1444. Nabi wafat 11 Hijriah. Jauh. Maka salah satu cara al-ittisal, menghubungkan kita dengan Nabi atau mengkoneksikan kita dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu lewat majlis-majlis ilmu, lewat ilmu dan lewat pembacaan Maulid Rasul. Makanya tugas ulama itu sebagai konektor, penghubung. Dia menghubungkan umat Islam di zaman sekarang terhubung dengan Nabi Muhammad SAW 1444 tahun lalu. Jangan sampai kosong, umur kosong, tidak ada penghubung, tidak terkoneksi dengan Nabi Muhammad, terus berharap dapat syafaat Nabi Muhammad. Ingin dekat dengan Nabi Muhammad tapi jauh daripada konektor yang menghubungkan Nabi Muhammad SAW dengan dirinya. Jangan sampai jadi unconnect, terputus. Nah, makanya ilmu itu jangan diremehkan. Ilmu agama itu adalah salah satu al-ittisal bainana wa baina Rasulillah. Ilmu itu penghubung. Walaupun kita hidup di zaman ini, tapi dengan ilmu agama itu secara tidak langsung kita sedang dikoneksikan oleh Allah Ta'ala diri kita dengan Nabi Muhammad. Termasuk ilmu bahasa Arab. Ini kan sekarang lagi belajar ilmu nahwu. Jangan remehkan ilmu nahwu itu. Semua ilmu Nabi Muhammad itu besar, tidak ada yang kecil. Nah, dikatakan ilmu bahasa Arab dulu di Hadramaut, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi buat majlis nahwu. Pada waktu itu banyak ulama-ulama tersibukkan dengan ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu tasawuf, ya, ilmu ma'rifat, misalnya ilmu hakikat. Jarang, bahkan tidak ada waktu itu di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi majlis nahwu. Padahal dari sinilah ilmu yang mengantarkan kita bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi dan kutub al-ulama. Kita bisa mengenal Al-Quran dengan baik, mengenal hadis Nabi dengan baik, dan mengenal kitab-kitab para ulama dengan baik dan benar. Itu lewat ilmu ilmu sorof dan perangkatnya, ilmu balaghah. Oleh sebab itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengadakan majlis ilmu nahwu. Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu fi Zaidin. Ya, telah datang si Zaid. Ya, saya melihat si Zaid, saya bertemu dengan si Zaid. Itu contoh-contoh ringan dari ilmu nahwu. Diadakan majlisnya. Sampai sekarang diajarkan di Riba Al-Ilmi Syarif oleh turunannya di kota Seoul. Di zaman itu beliau ajarkan ilmu nahwu ba'da subuh. Setelah itu diadakan majlis itu, banyak yang tanda kutip menganggap remeh. Kenapa?
Kenapa harus belajar ilmu anak-anak? Ngajar orang-orang ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaid. Itu lain, ilmu sudah tinggi. Para ulama pada waktu itu akhirnya bermimpi. Mereka bermimpi di kota Tarim ada rombongan orang lewat menuju ke arah kota Seul. Semuanya berpakaian putih. Di depannya ada sosok lelaki yang sangat tampan yang bercahaya wajahnya. Kemudian diikuti dengan jumlah yang sangat banyak orang lewat di kota Tarim. Salah satu dari ulama yang bermimpi itu, dia penasaran, ini mau kemana ini? Ditahanlah salah satu pemuda yang dia lihat paling tampan waktu itu di situ. Ditahan. Kalian mau kemana? Ini rombongan. Terus siapa lelaki yang di depan itu? Maka dijawab oleh pemuda itu. Dia mengatakan, kami mau ke majlis nahu, majlis ta'limnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib. Yang paling depan itu, yang paling tampan itu adalah Nabi Muhammad. Dan saya adalah Hasan bin Ali, cucunya Rasul SAW. Maka setelah itu mereka rame-rame datang belajar nahu kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib. Karena apa? Al-Ittisal, sebagai konektor penghubung lewat ilmu Nabi Muhammad SAW. Ilmu nahu ini kan yang disusun pertama kali, yang menyusun pertama kali itu adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib lewat muridnya Abu Aswad Ad-Du'ali. Dan Imam Ali tentu mendapatkan ilmu ini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu, Imam Ali adalah gerbangnya ilmu. Ada salah satu ulama, kami pernah bertanya, apa makna dari hadis ini? Beliau mengatakan maknanya yang tersembunyi, ana madinatul ilmi, artinya Nabi Muhammad pemilik surga. Wa aliyun babuha, dan Imam Ali adalah pintu surga. Kalau tidak lewat ini tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Lewat mereka masuk ke dalam surga. Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya menjadi sosok pemegang gerbang surga dan kuncinya itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Yang punya surga, Allah ciptakan surga untuk Nabi Muhammad. Ibnu Abbas meriwayatkan satu riwayat di mana dikatakan ma khalaqtul jannata illa li Muhammad. Tidaklah aku ciptakan surga kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya yang memperdalam ilmu nahu jangan berkecil hati. Paham tidak paham kita dapat barokah. Kita sedang bersambung, terkoneksi ittisal bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu sangat penting, termasuk ilmu tata bahasa Arab. Makanya ulama-ulama ya, mereka menulis bahas tasawuf tapi ada i'rabnya, ada balaghahnya. Nanti cari itu kitab ya tentang burdah tapi dibahas dari sisi bahasa. Ya, Maulid Burdah Imam Busiri dibahas dari sisi balaghahnya, dari sisi i'rabnya. Kemudian ada ulama asal Mesir, ya beliau membuat atau menulis satu kitab yang sangat baik di dalam membahas tentang tata bahasa Arab. Yang uniknya setiap contoh mengambil daripada firman Allah Al-Quran. Jadi contohnya dari sisi tata bahasa selalu dikutip ayat Al-Quran baru kemudian dijelaskan. Nah, nama kitabnya adalah Mughni Labib an Kutubil A'arib, ditulis oleh Ibnu Hisham Al-Ansari. Beliau al-khuruj baina madrasatain, ya, keluar dari dua mazhab. Kalau istilah ilmu bahasa disebut madrasah. Itu bukan artinya sekolah, bukan. Dalam istilah bahasa Arab itu namanya madrasah Basriyah, al-madrasah al-Basriyah dan al-madrasah al-Kufiyah. Al-madrasah al-Basriyah itu yang menjadi tokoh utamanya, tokoh intelektualnya itu adalah Imam Sibawi. Kemudian al-madrasah al-Kufiyah itu tokoh intelektualnya yang pertama adalah Imam Al-Kisai. Jadi Imam Kisai itu dua dia, ahli bahasa dan ahli qiraah. Kalau dalam ilmu al-qiraah as-sab'ah itu ada namanya qiraah al-Imam Kisai. Itu beliau sudah. Yang pakar bahasa itu beliau. Kemudian yang ahli qiraah itu juga beliau, al-Imam Kisai. Kalau qiraah Ibnu Katsir beda orang. Ada qiraah Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir yang ahli tafsir yang lahir tahun 700 Hijriah.
beliau orang yang berbeda. Tapi kalau Imam Al-Kisai orang yang sama. Jadi Al-Madrasah Al-Basriyah, ya, tokohnya adalah Al-Imam Sibawi, bukan orang Arab, orang Persia asli. Tapi jadi pakar bahasa Arab yang diakui. Maka dikatakan oleh ulama, seandainya ada nabi yang diutus untuk mengajar bahasa Arab, maka yang jadi nabinya Imam Sibawi. Laukana, seandainya kitab mukjizatnya Imam Sibawi itu beliau diangkat menjadi nabi, dan kitabnya yang menjadi mukjizatnya adalah kitab Al-Kitab. Nama kitabnya Al-Kitab. Al-Kitab karena tidak ada judul. Kemudian murid-muridnya yang menamakan Al-Kitab. Bukan Alkitab yang Nasrani, Alkitab dalam nahwu. Bahkan dikatakan Alkitab Ummul Kutub Al-Arabiyah. Kalau Al-Quran Ummul Kutub As-Samawiyah. Kalau Al-Quran induknya kitab Samawi. Sedangkan Alkitabnya Imam Sibawi itu induknya kitab bahasa Arab. Jadi Al-Madrasah ada dua, ada Al-Madrasah Al-Basriyah, ada Al-Madrasah Al-Kufiyah. Nah, Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari yang menulis kitab Mughni Labib, beliau punya madrasah sendiri. Dalam kitabnya Mughni Labib an Kutubil Arif, ta'adduban bil Quran, ya, selalu beradab dengan Al-Quran. Contoh yang pertama Al-Quran, kemudian diirabkan, dijelaskan dari sisi balaghahnya dan seterusnya. Nah, ini salah satu kitab yang sangat baik untuk dibaca dan dipelajari untuk memperdalam ilmu bahasa Arab. Dulu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau punya salah satu pengajar di ribatnya beliau, dijuluki Imam Sibawi fi hadzal zaman. Imam Sibawi di zaman kita itu mengajar di ribatnya Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Namanya Syekh Abdullah Dardom. Syekh Abdullah Dardom. Beliau ini keturunan Indonesia, tidak salah Sumatera, tapi sudah lama mukim di sana. Itu pakar di dalam tata bahasa. Ada satu qudwah yang luar biasa, contoh atau teladan yang luar biasa. Beliau itu ketika mengajar ilmu nahwu, ya, diminta oleh murid-muridnya Abuya, bahkan Abuya juga meminta, tapi beliau menolak awalnya. Diceritakan kenapa ditolak, ternyata semua yang beliau ajarkan dari ilmu bahasa itu harus biizni Rasulullah. Harus ada dapat bisyarah, izin dari Nabi Muhammad SAW lewat mimpi. Ditawarkan cukup lama, beliau menolak. Akhirnya pada waktunya beliau menerima juga. Kemudian ditanya, wahai Syekh, kenapa baru sekarang diterima? Kita sudah tawarkan untuk mengajar, sudah cukup lama. Kata beliau, baru sekarang ini saya dapat izin dari Nabi Muhammad. Maka beliau mengajar di ribatnya Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ya, yang unik dari cara mengajar nahwu beliau itu tidak suka contoh-contoh yang sifatnya tidak baik. Di buku-buku nahwu biasanya contoh daraba Zaidun Amran, Zaid memukul Amr. Nah, beliau ganti itu, Zaid memberikan hadiah kepada Amr. Jadi yang tidak baik contohnya diganti, yang semuanya isinya baik. Nah, kemudian beliau juga tiap kali mengajar itu selalu menguasai al-khilaf, ya, baina ahli lughat. Jadi perbedaan pendapat itu bukan hanya di dalam masalah fikih, ya, dalam masalah bahasa Arab juga ada khilafiyah. Bahkan ulama seperti Syekh Al-Ambari menulis kitab tentang masalah khilafiyah para ulama bahasa, ya, dari Al-Madrasah Basriyah, Al-Madrasah Kufiyah, dan Al-Madrasah Al-Misriyah, ya, yang ditokohi oleh Ibnu Hisham Al-Ansari. Jadi banyak perbedaan di situ. Bahkan dibahas dari sisi rahasia-rahasianya. Ya, semua huruf itu ada sir. Semua huruf, bahkan titiknya. Nah, ditulis dari satu kitab berjudul Asrarul Arabiyah, rahasia bahasa Arab, oleh Syekh Al-Imam Al-Ambari. Ya, beliau menulis juga kitab tersebut.
ada satu kitab namanya Kitab An-Nazarah, ya, tentang masalah bahasa Arab. Di situ ada riwayat tentang masalah bahasa Arab. Jadi dulu ada salah satu amir, ya, semacam gubernur yang ada di Mesir. Ini cabang daripada Daulah Al-Uthmaniyah di Turki. Jadi dulu kan Daulah Uthmaniyah menguasai di banyak wilayah, termasuk Mesir. Salah satu gubernurnya namanya Al-Amir Daud Basha. Al-Amir Daud Basha. Jadi ingin memperdalam bahasa Arab, mau belajar bahasa Arab, diundanglah salah satu ulama yang pakar di bidang bahasa Arab, mengajar beliau bahasa Arab. Ternyata ketika mengajar bahasa Arab, contoh awal kan Ja'a Zaidun, Doroba Zaidun Amran, ini paling banyak nih. Zaid memukul si Amr, Zaid memukul si Amr. Kata gubernur, ini saya mau tanya nih, ya Syekh, kenapa dari tadi ini saya baca contohnya Zaid pukul Amr? Ini kira-kira salahnya apa Amr? Kenapa selalu Doroba Zaidun Amr? Ya, kalau di Indonesia Budi, ya. Kalau di bahasa Arab Zaid dan Amr untuk tuh sebagai contoh. Tuh. Mulai dari kitab Alfiyah, Al-Imam Malik juga contohnya Zaid Amr, Jurumiyah juga Zaid Amr, Imriti juga Zaid Amr, dan kemudian kitab yang dipelajari Nahwadih juga Zaid Amr, bahkan di kitabnya Ibnu Hisham langsung itu Zaid Amr, sudah dari dulu terkenal. Contohnya Zaid Amr. Sama di Indonesia Budi, ya, Ibu Budi telah pergi ke pasar dan seterusnya. Nah ini kritis nih gubernur. Ditanya ke ahli bahasa Arab itu yang mengajar bahasa Arab kepadanya. Yang saya mau tanya ini, kenapa ini Zaid selalu memukul Amr? Apa salahnya Amr? Kata ulama itu, ini contoh saja. Ini aku gubernur. Contoh, beliau marah. Ya contoh ini pasti ada historisnya, sejarahnya apa ini? Kenapa tidak Amr atau orang lain saja? Kenapa Amr saja yang jadi korban? Kata ulama itu, ya contohnya dari dulu begitu. Mana dia? Masuk penjara. Masuk penjara. Cari lagi guru yang lain. Datang lagi guru lagi bahasa Arab. Ternyata bawa kitab yang berbeda, contohnya sama. Doroba Zaidun Amr. Saya mau tanya ini, kenapa Amr selalu dipukul Zaid? Salahnya apa? Ini contoh, masuk lagi. Jelaskan gak bisa masuk. Akhirnya banyak ulama masuk penjara gara-gara masalah ini. Dapat informasi ada pakar bahasa Arab di Irak. Memang pusatnya di sana karena Imam Sibawi di sana, Imam Kisai juga di sana di Irak, di Basra dan Kufah. Maka ada dapat informasi salah satu pakar bahasa Arab tinggal di Irak. Kata Daud Basha, panggil dia. Pakar bahasa Arab nomor 1 di zaman itu datang dia, mengajar. Pas mengajar sampai dicontoh Doroba Zaidun Amr. Zaid telah memukul si Amr. Nah saya mau tanya ini, kenapa si Amr selalu dipukul Zaid? Apa salahnya si Amr? Ulama ini alim, cerdas, dan dia sudah dapat informasi banyak masuk penjara. Sudah dapat. Dia mengatakan karena si Amr ini mencuri, makanya si Zaid memukul dia. Nah, bagaimana mencuri? Huruf waw yang ada di belakang itu tidak berfungsi. Kalau ada tulisan Amr itu dalam bahasa Arab, di belakang ada huruf waw. Nah, waw itu tidak ada fungsi apa-apa. Nah, itu yang membedakan cara baca Umar dan Amrun. Ya, kalau Umar itu kalau digundulkan dibaca kitab kuning, itu sama Amr itu sama tulisannya. Yang membedakan kita bisa mengetahui ini maksudnya Amrun dan ini maksudnya Umar. Kalau Umar di belakang tidak ada waw. Kalau Amrun di belakangnya ada waw. Itu cara membedakannya. Nah kata ulama ini, si Amr dipukul oleh si Zaid karena si Amr mencuri wawnya namamu. Namanya siapa? Daud tadi. Namamu tuh Daud, ada waw 2, tapi ditulisan hanya jadi 1. Kalau dapat di naskah yang asli, wawnya 2, Daud. Tapi dibacanya apa? Daud, karena wawnya dicuri oleh si Amr. Z mana dipukul? Oh begitu, luar biasa. Luar biasa.
Akhirnya ini Amir dia bahagia, saya mau dapat jawaban ini cerdas Ali. Mau hadiah apa? Saya kasih. Ya, saya tidak minta apa. Saya hanya minta satu. Ulama yang di penjara keluarin. Akhirnya dikeluarkan semuanya dari penjara. Nah, ini lihat kekayaan bahasa Arab. Imam Sibawi itu meninggal gara-gara dicurangi di dalam perdebatan masalah ilmu tata bahasa antara beliau dengan Imam Kisai. Masalah syair Zanzabur namanya, itu panjang ya. Syair apa namanya, serangga itu. Dicurangi, beliau ternyata pulang stres, meninggal. Padahal yang benar beliau. Cuma waktu itu memang faktor politik juga. Ya, orang-orang Kufah yang di pihaknya Imam Kisai, karena perdebatan dengan Imam Kisai, itu mendukung pemerintah. Nah, beliau pihak yang oposisi, tidak mendukung. Ya. Akhirnya masuk di dalam ranah perdebatan tentang masalah bahasa Arab. Akhirnya beliau dikalahkan di situ, dirancang rencana untuk mengalahkan Imam Sibawi, padahal yang benar Imam Sibawi. Bahkan muncul juga ulama bahasa Arab setelahnya namanya Al-Farraq. Itu Al-Farraq artinya penemu bahasa baru. Ya, kosakata baru ditemukan. Al-Farraq itu muridnya Imam Kisai, tokoh-tokoh bahasa Arab. Kemudian ada tokoh bahasa Arab Spanyol yang beliau nanti menulis kitab namanya Alfiyah. Kitab Alfiyah sangat terkenal. Itu beliau mungkin di Spanyol, nanti hijrah ke Damaskus, bertemu dengan Imam Nawawi. Ya, makanya di situ ada satu paragraf atau satu bait yang contohnya itu dikatakan rajulun sholihun. Itu yang dimaksud Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi juga menulis kitab tentang bertemakan bahasa dan sejarah, berjudul Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Nah, ini jadi bahasa Arab itu al-ittisal, dia menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu ilmunya Rasul. Itu firman Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Allah sudah pilih dari seleksi sekian bahasa, ini yang bahasa yang cocok menerjemahkan firman Allah, itu bahasa Arab. Inna anzalna Al-Quran, ya. Inna anzalna Al-Quran Arabiyah. Itu di dalam tafsir dikatakan begitu. Ada ayat juga yang semisal dengan itu. Ya, kami turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Bahkan ditafsirkan oleh Imam At-Tabi. Imam At-Tabi itu ya menafsirkan firman Allah Ta'ala ketika Allah mengajarkan Nabi Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Itu beliau tafsirkan yaitu bahasa. Diajarkan kepada Nabi Adam bahasa. Dan bahasa yang paling induk itu adalah Al-Lughah Arabiyah. Di Oxford di Inggris itu ada fakultas namanya The Mother of Language, induk dari bahasa. Jadi semua bahasa dunia itu dia bersumber dari bahasa Arab. Ternyata induk dari semua bahasa atau ibunya bahasa Arab. Bahkan ada ulama mengatakan dialog pertama ketika Nabi Adam di dunia ini berbicara itu menggunakan bahasa Arab. Itu terbukti dengan korelasi di dalam firman di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. Ya. 'allamahul Qur'an, 'allamal Qur'an. Dia mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'an bahasa Arab. Wa 'allamahul bayan. Dan dia mengajarkan Nabi Adam bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Mengajarkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam bayan al-alsinah atau al-lughat di tafsir. Dalam kitab tafsir, al-bayan maknanya bahasa-bahasa. Waw atofnya kepada Al-Quran. Berarti Allah ajarkan kepada Nabi Adam pertama kali bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Itu konektor di antara dua penghubung tersebut. Waw atof menghubungkan makna bahasa Al-Quran yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, yaitu bahasa Arab pertama kali. Nah, terkait dengan bahasa Arab, para ulama tafsir ini hukumnya wajib. Para fuqaha, ahli fikih, al-mufassir, al-muhaddits, ini semua ulama ini
yang mereka sudah sampai maqamat mujtahidin, ya maqam para mujtahid. Salah satu syaratnya itu, syarat wajib, yaitu at-tabahur fi ilmi lughah. Mereka mendalam di dalam ilmu bahasa. Jadi para mujtahid itu, walaupun yang tiga ini keturunan Arab, yang satu tidak, empat mazhab. Mulai dari mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, beliau bukan orang Arab, orang Persia. Yang kedua, Al-Imam Malik, asli orang Arab. Al-Imam Syafi'i, asli orang Arab. Al-Imam Ahmad juga asli orang Arab. Satu saja yang non-Arab, Imam Abu Hanifah. Tapi syarat untuk menguasai bahasa Arab berlaku kepada semua, termasuk Imam Abu Hanifah ini pakar di dalam bidang bahasa Arab. Imam Syafi'i juga begitu. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau bukan jadi ahli fikih, jadi pakar bahasa Arab nomor satu. Salah satu tokoh namanya Ibnu Hisham juga di Mesir. Ya, bahkan Imam Hatim Al-Asam itu dikenal sebagai ulama-ulama pakar bahasa Arab. Tapi ketika bertemu dengan Imam Syafi'i, itu syair-syair karangan mereka itu dikoreksi oleh Imam Syafi'i. Sampai Ibnu Hisham itu mengatakan, seandainya engkau tidak sibuk di dalam ilmu fikih, maka tentu engkaulah seorang ulama pakar bahasa Arab nomor satu di dunia. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab langsung kepada Bani Huzailah. Ada satu suku yang masih asli berdialog menggunakan bahasa yang original, bahasa yang sesuai dengan gramatika yang benar. Itu satu suku namanya Bani Huzailah. Imam Syafi'i belajar studi langsung, tinggal di situ, memperdalam ilmu bahasa Arab. Bahkan begitu luasnya ilmu bahasa Arab, kata sina itu bisa ratusan kosakata. Salah satu pakar bahasa Arab, seorang wanita itu diceritakan oleh Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi yang menulis kamus 40 jilid, kamus bahasa Arab, berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Itu ada seorang wanita saking pakar dia bahasa Arab, dari batu dipukul ada kosakatanya ini, dipukul lagi batu ini kosakatanya, sampai tidak ada bentuk, itu kosakatanya ada semua. Bahkan setiap rambut itu punya nama di dalam bahasa Arab. Rambut ini namanya apa, itu semuanya ada. Mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, dulu sering mendengar radio, orang sering mengajar ceramah lewat radio. Nah, kemudian di radio itu membahas kitab berjudul Tajul A'ros atau Tajul Arus li Tahdzibin Nufus. Judulnya Tajul Arus li Tahdzibin Nufus, karangan Ibnu Athaillah Sakandari. Nah, beliau waktu ikuti di radio, oh ini kitab bagus nih, Tajul Arus li Tahdzibin Nufus, tapi dihafal bagian awal tuh Tajul Arus. Datang di toko buku mau beli kitab yang biasa beliau dengar di radio. Waktu itu Syekh Ali Jum'ah masih anak-anak, beliau yang cerita langsung kisah ini. Sampai di toko, Pak, saya mau beli kitab Tajul Arus. Punya uang berapa? Punya uangnya begini, nggak cukup. Tajul Arus 40 jilid lebih. Tidak salah itu kitab. Dikeluarkan. Ini Tajul Arus. Dibaca, ya benar juga, Tajul Arus itu yang di radio juga Tajul Arus. Akhirnya beliau bilang, nanti saya kumpul uang dulu baru saya beli. Waktu bertahun-tahun beliau kumpul uang, beli itu kitab 40 jilid lebih. Nah, ketika sudah dibeli, ternyata program di radio itu sudah selesai. Nah, selesai. Tumbuh beliau remaja, mulai belajar dari sejak kecil. Beliau belajar dari ulama ke ulama, dari madrasah ke madrasah, dari masjid ke masjid, dari universitas ke universitas, sampai akhirnya beliau jadi orang alim, paham. Ternyata waktu itu salah beli kitab. Beliau dengar di radio itu kitab judulnya Tajul Arus li Tahdzibin Nufus, hanya 1 jilid, karangan Ibnu Athaillah Sakandari.
ilmu tasawuf, bukan ilmu bahasa. Tapi karena judulnya sama, Tahajul Arus, beliau belinya kamus. Tapi dapat berkat gara-gara tuh kamus, beliau jadi termasuk salah satu ulama ahli fikih dan usul fikih yang tidak lepas dari bahasa Arab. Kosakata di situ lengkap. Ini yang tulis kitab ini sufi juga, as-sufi al-muhaddits, dan juga lugawi, pakar bahasa, bernama As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau juga mensyarahi kitabnya Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, yaitu Ihya Ulumuddin, disyarahi oleh beliau, berjudul Ithaf Sadatil Muttaqin. Kemudian beliau ini adalah salah satu murid daripada Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang pernah bermimpi ya di depan kuburan Rasul bersama salah satu bermargab al-faqih, ya Al-Habib bermargab al-faqih, yang satunya Al-Jufri, ya, beliau Al-Idrus. Di depan makamnya Nabi mereka bernazar bahwa selepas dari ziarah ini ingin mengamalkan semua isi kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ternyata mereka nazar setelah itu, singkat cerita, mimpi Rasul di makam Rasul SAW. Kemudian Nabi SAW memberikan buku kepada Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Kemudian Nabi perintahkan hijrah ke Mesir. Yang satunya Al-Faqih diberikan semacam mangkuk ya atau perkakas. Kemudian Nabi wasiatkan hijrah ke Aceh, Samudra Pasai. Kemudian Al-Jufri, Nabi berikan tasbih atau tongkat kepada beliau. Kemudian diperintahkan hijrah ke Gujarat, India. Al-Habib Abdurrahman hijrah ke Mesir, dikasih buku warna hijau. Itu bangun dari tidur tuh mereka. Bangun dari tidur tadi, mimpi ketemu Nabi berikan ini itu, bangun semua sudah ada dalam sana. Dapat buku, dapat tasbih, dapat mangkuk. Al-Habib Al-Faqih ini hijrah ke Aceh. Nah itu perkakas itu, kalau ada benda dipukul dengan perkakas itu, minta benda itu jadi apa, dia berubah jadi itu. Datang ke Aceh, kerajaan Aceh banyak utang, lagi terlilit utang dengan penjajah waktu itu, Inggris atau apa dan sebagainya. Mereka bingung bayar bagaimana. Dapat informasi Habib Al-Faqih ini punya keramat seperti itu. Siapa tahu bisa bantu tuh untuk merubah sesuatu menjadi emas untuk dibayar hutang. Dilaporkan kepada Al-Habib, Habib Al-Faqih bantu dia. Pergi ke pinggir pantai, kalian kumpulkan pasir di karung sebanyak mungkin. Nah, mereka masukkan tuh pasir ke dalam karung. Kemudian dijijirkan di pinggir pantai. Kemudian beliau mulai pukul dengan perkakas tersebut di karung itu. Dibuka jadi emas. Bayar lunas. Akhirnya dekat dengan Sultan Samudra Pasir. Ada yang mengatakan ini nanti beliau punya turunan di Aceh, Al-Faqih itu gurunya Cut Nyadin, gurunya raja-raja Aceh di zaman itu. Nah, kemudian yang Al-Jufri berdakwah di India, ya di Gujarat, juga banyak mengislamkan orang. Jadi di India itu kalau kita dapat wilayah Gujarat atau Kerala itu mazhab Syafi'i kebanyakan. Padahal mayoritas di sana mazhab Hanafi. Ya karena yang masuk dakwah di situ orang-orang dari Hadramaut. Nah, jadi India itu ada yang mazhab Hanafi dari dulu memang mazhab Hanafi, tapi ada yang Syafi'i. Yang Syafi'i ini dapat sentuhan dakwah dari ulama-ulama yang berasal dari Hadramaut, termasuk Abdul Malik Al-Muhajir Thani yang pertama kali hijrah dari Hadramaut ke India, kemudian menikah di sana dengan putri raja, punya turunan namanya Jamaluddin Al-Husain. Ialah pertama kali yang hijrah ke Nusantara. Dari situlah nanti beranak pinak turunan para wali 9, wali songo dari beliau. Nah, kemudian Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus hijrah ke Mesir. Sampai di Mesir, ini buku yang beliau bawa yang Nabi kasih itu istimewa.
Kalau ada orang bertanya masalah apapun, dibuka di buku itu ada jawaban di situ. Nah, buku itu tidak ada tulisan. Nanti dibuka, kalau ada yang bertanya dibuka, baru ada muncul tulisan jawabannya. Nah, buku itu kalau masih ada bagus, mau beli. Ya, sampai di Mesir, ternyata datang masuk di satu masjid, lagi ada konferensi ulama. Pas juga waktu sholat. Nah, semuanya nih, semua yang masuk di masjid itu ulama semua. Akhirnya bagaimana? Siapa yang jadi imam nih? Gengsi nih. Semuanya ulama. Dibuatlah pengumuman yang berhak jadi imam yang bisa menjelaskan berapa ratus sunnah sholat. Ratusan sunnah sholat, siapa yang bisa jelaskan, dia berhak jadi imam. Waktu itu tidak ada yang berani. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa buka buku. Nah, tapi dikasih konektor penghubung, beliau saja kalau lihat langsung terhafal. Dibuka, oh dapat sunnah. Saya bisa jelaskan. Dijelaskan, ditunggu gitu. Berapa ratus sunnah sholat dari takbirat ihram sampai salam. Sunnah-sunnahnya itu dijelaskan. Oh ini jadi imam. Beliau jadi imam. Di saat itulah beliau kemudian dikenal. Setiap ada masalah mereka bertanya. Beliau tinggal buka saja buku. Oh, jawaban sudah ada. Tapi beliau orang alim. Itu. Kami punya kitabnya tentang manaqib Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kitab yang diajarkan oleh Habib Abu Bakar. Aqdul Jawahir nama kitabnya. Itu karangan beliau tentang manaqib Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gurunya nih, muridnya tadi tuh, Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Antum kalau baca kitab mereka nikmat. Jadi Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi ketika mensyarahi Ihya Ulumuddin, beliau padukan ilmu bahasa Arab di situ. Beliau pakar di bidang itu. Beliau padukan juga ilmu-ilmu sufi, ilmu tasawuf. Beliau padukan juga ilmu hadis di situ. Dalam satu kitab itu dipadukan beberapa ilmu. Yang uniknya, ya, Imam Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin itu. Dulu kan di takhrij, istilah dalam ilmu hadis takhrij. Jadi hadis yang ada di dalam kitab Ihya itu tidak ada rawahu siapa tidak ada. Maka ulama-ulama mau cari tahu nih, ini hadis ini sumbernya di kitab mana? Tentu merujuk kepada yang paling utama kutubus sittah. Mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan kitab-kitab lainnya seperti Musnad At-Tayalisi, Abi Dawud At-Tayalisi, Musnad Firdaus, kemudian ada juga Musnad Abdul Razak As-Sun'ani. Ini kitab-kitab hadis yang masyhur. Tidak ada rujukannya. Kitab takhrij menjelaskan, oh ini sumbernya dari sini. Oh ini kitabnya ada di hadis ini, ada di kitab ini. Itu namanya kitab mustakhraj atau dikenal kitab takhrij. Ada dua ulama besar. Ini membuktikan bahwa Imam Ghazali ini punya ilmunya luar biasa. Kadang-kadang melampaui ilmunya orang. Bahkan melampaui ilmunya zaman. Orang-orang di zaman depan itu beliau lampaui itu. Kayaknya Az-Zahabi mengatakan ujubatuz zaman dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Ini Imam Ghazali keajaiban zaman, ya. Makhluk yang kayak begini ini langka. Ada dua tokoh ulama besar mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama Al-Iraqi, yang lebih tua lagi Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, lahir 510 Hijriah, wafat 590 Hijriah. Nama kitabnya itu kalau Ibnu Zawzi Al-Baghdadi Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin, mentakhrij Ihya Ulumuddin. Di situ beliau banyak mengatakan ini hadis la asla lahu lam ajid, la asla lahu lam ajid. Ini hadis tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya, atau saya tidak tahu sumbernya di mana. Itu banyak sekali hadis dikatakan begitu oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi Al-Hambali, lahir 510, wafat 597 Hijriah. Bahkan ada satu statement yang kurang lebih menyudutkan Imam Ghazali di situ, yang dimana dikatakan Imam Ghazali ini
kalau diumpamakan seperti tukang kayu yang mencari kayu bakar di hutan di malam yang gelap dan tidak membawa pelita penerang, sehingga tidak bisa membedakan mana kayu yang masih bagus, mana kayu yang tidak bagus. Artinya kurang lebih maknanya Imam Ghazali ini hanya main comot hadis, tapi tidak seleksi dulu yang mana hadis yang bagus untuk dimasukkan. Maknanya ke situ. Ya, ini antara ulama ya, jangan kita yang coba-coba berpikir. Baina sama wala. Itu di kitab Minhajul Qasid itu. Ternyata banyak sekali beliau mengatakan la asla lahu lam ajid. Saya tidak dapat sumbernya, saya tidak tahu sumbernya itu. Kemudian ulama kedua yang mentakhrij adalah Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi ini gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya tentang Hamlul Asfar. Itu mentakhrij Ihya Ulumuddin. Dan saya pernah baca ini. Ya bukan hanya ngomong, pernah baca. Hamlul Asfar. Sama juga hadis-hadis Al-Imam Al-Iraqi mengatakan, oh, ini saya belum tahu sumbernya. Cuma Al-Imam Al-Iraqi pernyataannya, statementnya itu masih lebih halus, ya, lebih halus. Dan bahkan beliau menulis kitab tentang keutamaan kitab Ihya Ulumuddin. Keutamaan kitab Ihya Ulumuddin. Setelah masa yang lama, lahirlah ini As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, Al-Muhaddis, As-Sufi. Kemudian min ahli bait Rasul. Beliau pakar di bidang hadis, seorang sufi. Hadis-hadis yang dahulu dikatakan tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya, beliau temukan. Oh, ini yang tidak ada sumbernya ada di sini. Ini tidak ada asalnya ada di sini. Dijelaskan satu persatu. Artinya apa? Imam Ghazali di zaman itu orang-orang dari kalangan ulama, baik ahli fikih, ahli hadis, banyak kekurangan referensi. Ya, sehingga mereka katakan tidak ada asalnya nih, tidak ada sumbernya. Tapi Imam Ghazali itu ternyata yang beliau riwayatkan banyak yang dikatakan tidak ada asal. Nanti ratusan tahun berikutnya ditemukan oleh ulama ketika kitab-kitab sudah banyak dikodifikasi, dikumpulkan. Oh, ternyata yang dikatakan tidak ada asalnya ada asalnya. Nah, itu menunjukkan keluasan ilmunya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kadang-kadang ditafsirkan Imam Ghazali tidak pakar di bidang hadis, karena Imam Ghazali mengatakan saya ini kurang di dalam bendahara ilmu hadis. Ini bahasa tawadhu, bukan dimaknai beliau itu tidak ahli hadis. Loh, buktinya beliau masih anak-anak waktu belajar itu ada kitab-kitab catatan beliau itu tentang ilmu hadis, riwayatan wa dirayatan. Itu masih awal belajar tuh. Nah, di akhir umurnya itu beliau memegang kitab Sahihul Bukhari, bisa jadi mau mensyarahkan. Bukan baru mulai belajar. Toh di kitab Ihya banyak hadis Nabi di situ. Di kitab-kitab beliau tasawuf lain yang Minhajul Abidin, kitab terakhir yang beliau tulis kemudian meninggal dunia setelah itu, berjudul Minhajul Abidin, itu banyak hadis juga di dalamnya. Kitab Al-Mankhul itu catatan beliau ketika belajar ilmu hadis, riwayatan wa dirayatan. Bahkan Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'atil Kubra, Tabaqat Asy-Syafi'iyatil Kubra. Nah, di situ beliau menjelaskan bagaimana Imam Ghazali menghatamkan kitab-kitab hadis, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim kepada guru-gurunya, khatam. Dan beberapa kitab sunan di depan guru-gurunya. Bagaimana mungkin tidak pakar hadis? Tuh dia hatam semua. Kadang-kadang yang bilang tidak pakar hadis Imam Ghazali, dia belum pernah hatam. Dia belum pernah, jangankan hatam, lihat dia belum pernah tuh. Mana tuh Sahih Bukhari, mana Sahih Muslim, mana Sunan Abi Dawud. Imam Ghazali sudah hatamkan itu semua. Itu dijelaskan oleh Imam Tajuddin As-Subki. Nah, ini bagaimana ilmu ini kita pegang nih, belajar. Kita punya usia sudah begini, al-ittisal bin Nabi, salah satu caranya ilmu. Itu. Nabi katakan kalau orang menuntut ilmu saja, man intaqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Ya, fil hadis, kitab Lubabil Hadis yang ditulis oleh Suyuti, lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Itu dikatakan siapa yang berpindah tempat untuk belajar ilmu agama, sebelum kakinya melangkah seluruh dosanya telah diampuni oleh Allah.
Wa fil hadis sahih Muslim, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqa ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dalam kitab Ihya dikatakan siapa yang keluar menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dicatat dia sedang jihad fi sabilillah hingga kembali pulang ke rumahnya. Dalam riwayat yang lain, siapa yang meninggal di dalam menuntut ilmu agama, maka fabainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah. Dia dengan para nabi di surga hanya beda satu derajat maqamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ilmu sangat luar biasa, ilmu agama, ilmu yang al-ittisal, menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak turun kita menjadi orang soleh, menjadi ulama al-amilin, menjadi awliya wa sholihin. Tidak ada mazhab, tidak ada pangkat yang lebih tinggi di dunia yaitu kecuali pangkat itu. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, nahnu muluk, kamilah raja yang sesungguhnya. Tidak ada raja kecuali para aulia. Itu maknanya secara hakikat. Kami raja yang sesungguhnya. Ibrahim bin Adham mengatakan, seandainya ini mantan raja nih, mantan raja kenal tuh, Allah kasih hidayah, jadi seorang sufi, kenal hakikat, kenal tujuan hidup, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia wakafkan kerajaannya jadi sufi. Ibrahim bin Adham dikatakan apa? Seandainya para raja itu mengetahui nikmat yang saat ini kami rasakan, maka mereka semua akan mendatangi kami, memerangi kami untuk mengambil nikmat tersebut. Itu maknanya apa? Ma'rifatullah. Beliau katakan, kasihan orang yang sampai meninggal dunia belum merasakan apa yang kami rasakan. Kasihan orang yang meninggal dunia, mereka belum merasakan apa yang kami rasakan. Man lam yazuk lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah rasa tidak akan tahu. Jadi kalau ma'rifat itu rasa, bukan ilmu. Ya, ma'rifat itu rasa, anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai, yang mereka istiqomah fi ta'ah wa fil ibadah wa tazkiyatun nufus wal qulub wal arwah wal ajsad. Mereka sucikan jiwa, hati mereka, raga mereka, konsentrasi mereka, pikiran mereka, ruh mereka hanya kepada menuju Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Maka diberikan itu kenikmatan. Jadi ma'rifat gak bisa dipelajari, gak bisa diraih dengan wirid, mujahadah, gak bisa. Tapi itu hanya perantara, wasilah. Nah, wiridnya orang berilmu itu adalah belajar. Ya, wiridnya orang berilmu adalah belajar. Penuntut ilmu wiridnya adalah belajar. Ini kata seorang muhaddits di Suriah, namanya Nuruddin Ittir. Nuruddin Ittir mengarang kitab Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadits. Itu kitab ajib tentang studi kritis ulumul hadis. Di situ beliau mengatakan wirdu talibil ilmi ilmu. Wirdu talibil ilmi ilmu. Wiridnya penuntut ilmu adalah ilmunya. Itu. Lagi proses belajar, jangan terlalu banyak baca wirid. Baca kitab-kitab. Itu sudah hitung tasbih juga, sudah hitung zikir juga, sudah hitung wirid juga di dalam membaca buku-buku ilmu agama Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita futuhul arifin. Allah kumpulkan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, juga dikumpulkan dengan para awliya salihin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.